Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi T-Linux OS 11 Stevia. Ini termasuk distro Linux yang cukup spesial karena distro Linux yang satu ini dibangun oleh komunitas open source di Indonesia. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi dan review T-Linux OS 11 Stevia. Nah, di sini kita sudah dihadapkan pada menu instalasi ya. Di sini kita ada dua pilihan, yaitu Try T-Linux OS dan juga Install T-Linux OS. Try T-Linux OS ini berarti kita akan mencoba live version dari T-Linux OS. Sedangkan Install T-Linux OS berarti kita akan mencoba langsung melakukan proses instalasi T-Linux OS pada perangkat komputer yang kita miliki. Menu instalasi semacam ini merupakan menu instalasi yang diusung oleh Ubiquiti. Dan Ubiquiti sendiri digunakan oleh Ubuntu dan juga sebagian besar distro turunannya. Nah, di sini kita akan coba pilih yang install T-Linux OS ya. Kita klik saja. Lalu berikutnya kita dihadapkan pada pilihan keyboard layout. Di sini kita akan pilih yang default saja ya. Di sini English US, English US. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol continue. Lalu berikutnya terkait updates and other software ya. Di sini kita coba pastikan agar keduanya kita pilih ya. Untuk pilihan yang pertama, di sini download updates while installing T-Linux OS. Artinya, sewaktu kita melakukan proses instalasi, kita juga akan mendownload updates terbaru terkait dengan T-Linux OS. Sehingga selepas proses instalasinya selesai, kita akan mendapatkan T-Linux OS dengan versi terbaru. Lalu untuk pilihan yang kedua, di sini install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. Nah, pilihan ini sebaiknya dipilih ya untuk memastikan agar setiap perangkat keras kita atau hardware yang kita miliki dapat dideteksi dengan sempurna oleh T-Linux OS. Nah, dengan memilih pilihan ini, maka T-Linux OS juga akan menyertakan beberapa proprietary driver dan juga proprietary media formats. Kita coba lanjutkan ya guys proses instalasinya. Di sini kita tinggal tekan saja tombol continue. Berikutnya kita akan dihadapkan pada pilihan installation type. Nah, untuk kasus kita kali ini, karena kami ingin menginstal T-Linux OS sebagai satu-satunya operating system pada perangkat kami, maka kami akan pilih pilihan yang pertama, erase disk and install T-Linux OS. Nah, tetapi bagi kalian yang ingin melakukan proses instalasi dengan mode dual booting, kalian tidak bisa memilih pilihan yang seperti ini. Kalian harus pilih pilihan yang lebih advance. Jadi kalian harus hati-hati ya guys. Dan perlu kami ingatkan juga, kalau kalian ingin melakukan proses dual booting, maka pastikan kalian untuk membackup data-data penting yang ada di komputer kalian. Ini just in case kalau memang terjadi kesalahan atau permasalahan sewaktu proses instalasinya. Di sini kita akan lanjut dengan menekan tombol Install Now. Lalu kita dihadapkan pada pop-up konfirmasi ya, write the changes to the disk ya, apakah kita akan melanjutkan proses instalasinya, dan di sini kita akan jawab dengan continue. Tahapan berikutnya ya, kita akan diminta untuk memilih zona waktu. Di sini karena koneksi internet kami sudah berjalan dengan baik, maka zona waktunya sudah secara otomatis dideteksi. Berikutnya kita tinggal lanjutkan dengan menekan tombol continue. Nah, di sini kita dihadapkan pada menu untuk mendaftarkan user atau pengguna. Di sini untuk nama pengguna kami akan gunakan Indonesia Belajar. Lalu untuk nama komputer atau computer's name, di sini kami akan gunakan saja T-Linux. Untuk username-nya kami akan gunakan belajar IDN. Dan berikutnya kami akan masukkan password rahasia kami. Hal berikutnya kita akan lanjutkan dengan menekan tombol continue. Nah, sampai di sini berarti proses instalasinya sudah mulai berjalan dan akan memakan waktu beberapa saat.
Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait T-Linux OS. Seperti kami sebutkan di awal video, T-Linux OS ini merupakan distro Linux yang dikembangkan oleh komunitas open source di Indonesia. Komunitas ini bernama Dinus Open Source Community atau seringkali disingkat sebagai DOSCOM. Untuk T-Linux OS 11 yang sedang kita install ini mengusung nama rilis Stevia dan merupakan turunan dari Ubuntu 18.04 LTS. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari T-Linux OS ini tidak perlu kita ragukan lagi. Karena diturunkan dari Ubuntu, T-Linux juga mengusung XFCE sebagai desktop environment. XFCE sendiri merupakan salah satu desktop environment yang berorientasi pada perangkat komputer dengan spesifikasi minim. T-Linux dibangun untuk mendukung kebutuhan programming di lingkungan pendidikan. Nah, bagi kalian yang saat ini berstatus mahasiswa ataupun pelajar SMK yang sedang studi di bidang IT, T-Linux ini bisa jadi distro yang cocok untuk menunjang aktivitas keseharian kalian. Sebagai turunan dari Ubuntu, proses instalasi software pada T-Linux juga difasilitasi oleh Software Center. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mencoba T-Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari T-Linux OS pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer T-Linux OS melalui homepage tersebut. T-Linux juga memiliki grup Telegram. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, sampai dengan titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai. Dan kita bisa reboot atau restart sistemnya. Di sini kita akan coba klik tombol Restart Now. Nah, di sini ada logo T-Linux OS yang sangat manis sekali ya guys. Di sini seperti gambar daun teh, lalu ada tulisan T-Linux OS, lalu ada slogan nikmatnya sebuah racikan. Sangat-sangat elegan sekali. Oke, di sini kita juga diingatkan, please remove the installation medium dan press enter. Di sini berarti kita diminta untuk mengeluarkan dulu media instalasinya, baru dilanjutkan dengan penekanan tombol enter untuk melanjutkan proses rebooting. Di sini kami sudah remove media instalasinya, dan kami akan tekan tombol enter. Oke, setelah proses rebootingnya selesai, ya kita langsung dihadapkan pada halaman login semacam ini. Cukup manis dan cukup elegan kalau menurut kami. Di sini kami akan coba masukkan password rahasia kami. Lalu kami lanjutkan dengan menekan tombol login di sini. Dan ini dia, ya ini merupakan tampilan awal dari T-Linux OS ya. Di sini kita close dulu aja untuk notifikasi update. Oke, berikutnya kalau kita lihat ya, di sini kan resolusinya belum pas ya. Kita akan coba atur dulu resolusi layarnya. Di sini kita pilih saja display. Pilih display, lalu kita coba sesuaikan resolusinya. Di sini kami menggunakan layar monitor yang Full HD. Berarti kita akan set ke 1920 x 1080. Kita coba apply di sini. Lalu kita close. Nah, sekarang resolusinya sudah cocok nih guys. Nah, ini dia guys tampilan utama atau tampilan pertama dari T-Linux OS 11. Di sini kita akan coba akses dulu ya. Ada yang namanya menu About di sini. About T-Linux OS. Kita coba klik dulu di sini. Nah, di sini juga ada beberapa keterangan ya. T-Linux OS 11 dengan nama rilisnya adalah Stevia. Di sini juga ada keterangan build on Ubuntu 18.04. Artinya, T-Linux OS 11 ini merupakan turunan dari Ubuntu 18.04. Berikutnya kita akan coba lihat di bagian kredit ya guys. Kita coba klik di sini kreditnya. Dan bisa kita lihat di sini ya, project manager dari T-Linux OS adalah Saipul. Lalu yang in charge di bagian packaging adalah Bagus Saputra, Yaya Wildan, Kum Amrim Amanu ya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, namanya adalah nama-nama Indonesia semua. Lalu ke bagian software research ya. Di sini ada Restu Indra, Solehudin, lalu ada Okta Arif Cahyawan. Lalu untuk yang in charge di bagian artwork ya, di sini ada Ahmad Rizal, Graffiters, Zagazi Bagas, Rifki Angga Diva Prasetya, Muhammad Nizar Ovianda, dan
Aravica Prakusya. Dan terakhir yang in charge sebagai documentation ya, kita klik dulu. Di sini ada Yumnanda Abid Saputra, ada Fajar Julianto, lalu ada Yusuf Yuda Sanjaya, ada Ahmad Alvan Junianto, ada Mahesa Bintang Ramadan, dan terakhir ada Muhammad Dimas Saputro. Dan kesemuanya adalah orang-orang Indonesia. Ini adalah orang-orang yang luar biasa yang sudah membangun Linux OS ini. Kita close dulu ya guys di sini. Nah, sebelum kami melakukan proses review, kami juga ingin menyapa teman-teman DOSCOM sebagai pengembang dari Linux OS ini. Tetap semangat ya teman-teman dalam mempopulerkan pemanfaatan free open source software di Indonesia. Nah, berikutnya kita akan coba lihat nih guys, XFCE versi berapa sih yang diusung oleh Linux OS 11 ini. Di sini kita akses saja start menunya, lalu kita ketikkan XFCE. Lalu kita pilih About XFCE. Nah ini dia ya, bisa kelihatan di sini ya guys, kalau versi XFCE yang digunakan adalah versi 14.12. Kita coba close dulu di sini. Nah pertama-tama di sini kami akan coba review dulu panel yang ada di sebelah atas ini. Di sisi kanan atas ya, di sini terdapat penanda tanggal ya dan juga penanda waktu. Dan kalau kita klik di sini, maka akan muncul kalender. Kalau kita lihat di sini ya, aksen warnanya juga sangat pas sekali ya, warnanya warna hijau. Lalu berikutnya di sini ada volume control ya atau pengendali suara, ada battery indicator, ada network manager, lalu juga ada notification. Nah, hal lain yang menarik dari Linux OS adalah adanya toggle ini nih guys. Ini merupakan toggle untuk switching ke dark mode ataupun light mode. Kita coba lihat di sini ya guys. Nah, di sini ya secara default modenya adalah light mode. Bisa kita lihat di sini ya, di sini start menunya berwarna putih untuk latar belakangnya. Dan kalau kita switching ke dark mode ya, kita aktifkan dark mode-nya. Kalau kita akses lagi start menunya ya, bisa kita lihat di sini ya, modenya sudah menjadi mode dark ya atau mode gelap. Dan kalau kita mau kembalikan lagi ke mode terang ya atau light mode, maka kita tinggal klik aja di sini. Diklik lagi ya, maka akan kembali lagi ke mode terang atau light mode. Menurut kami fitur semacam ini sangat menarik sekali karena kita dapat dengan mudah untuk beralih dari dark mode ke light mode ataupun dari light mode ke dark mode hanya dengan mengklik satu tombol. Dan posisi tombolnya juga sudah ada di panel. Jadi sangat-sangat nyaman sekali untuk digunakan. Lalu berikutnya ya untuk start menu ada di kiri atas ya, kita bisa klik di sini. Dan start menunya menggunakan whisker menu ya, ini merupakan salah satu start menu yang cukup banyak digunakan untuk desktop environment XFCE. Selanjutnya terkait wallpaper, kita akan coba lihat ya guys koleksi wallpapernya seperti apa. Cara mengganti wallpaper juga cukup sederhana, kita cukup klik kanan saja di desktop, lalu kita akan pilih bagian desktop setting. Nah bisa kita lihat di sini ya, terdapat beberapa wallpaper standar yang sudah diusung oleh Linux OS. Kita coba lihat yang ini nih guys. Wow ya, menarik sekali ya, sangat-sangat cantik. Lalu kita coba lihat yang ini. Wow. Lalu kita coba lihat yang ada di sini nih guys. Ini dia. Wow, ini seperti candi ya, atau situs sejarah di Indonesia ya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih, ini candi apa? Bagi teman-teman yang mengenali situs sejarah ini ya, teman-teman juga bisa tuliskan di kolom komentar. Oh, di sini juga ada candi yang kedua nih. Nah, ini dia. Nah, bagi teman-teman yang mengenali situs sejarah ini atau candi ini, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kita coba cari wallpaper yang lain ya di sini. Kita lihat yang ini. Wow, ini juga manis sekali. Tetapi kami lebih menyukai yang dark mode ya. Kita coba lihat ini. Wow, ini sangat-sangat elegan sekali. Kami akan pilih yang ini ya guys. Kita close saja. Nah, berikutnya karena Linux OS ini dibangun untuk mendukung kebutuhan programming di lingkungan pendidikan, jadi artinya memang diperuntukkan bagi pelajar dan juga mahasiswa, atau lebih spesifiknya Linux OS ini menargetkan pelajar SMK dan juga mahasiswa yang sedang menjalani studi di bidang IT. Nah, tentunya belum lengkap nih tanpa kehadiran dari text editor. Kita coba lihat ya guys, text editor apa sih yang diusung oleh Linux OS ini. Di sini kita bisa melangkah ke bagian development ya. Dan di sini ada yang namanya VS Codium. Nah, apa itu VS Codium? Kita buka saja VS Codium ini. Kita coba maximize ya. Nah, VS Codium ini basically adalah Visual Studio Code. Kita coba akses ya guys di bagian Help About-nya. Nah, ini dia ya.
Nah, ini semacam remake ataupun versi improve ataupun versi pengembangan dari Visual Studio Code dan di rebranding dengan nama VS Codium. Dan kita tahu ya guys, saat ini Visual Studio Code atau VS Code ini termasuk salah satu text editor yang paling banyak digunakan di kalangan programmer dan developer. Jadi bagi teman-teman pelajar SMK dan juga mahasiswa yang sedang studi di bidang IT, teman-teman gak usah ragu nih untuk beralih dan mulai menggunakan Linux OS. Karena Linux OS juga sudah mengusung Visual Studio Code yang mereka rebranding ulang dengan nama VS Codium. Lalu berikutnya kita akan coba lihat web browsernya. Nah, default web browser yang diusung oleh Linux OS adalah Firefox. Di sini kita coba maximize dulu web browsernya. Dan kita akan gunakan web browser ini untuk mengakses halaman homepage dari Linux OS. Nah, URL-nya itu ada di linuxos.org seperti ini. Lalu kita tekan enter ya. Dan nggak usah khawatir ya guys, URL untuk mengakses halaman homepage ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Nah, di sini kami juga akan coba akses halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. YouTube ya. .com/Indonesia Belajar Komputer. Seperti ini. Oke, kita coba ke halaman homepage-nya Linux OS dulu. Nah, ini merupakan halaman homepage dari Linux OS ya. Desainnya sangat manis sekali, sangat elegan, dan penuh dengan nuansa berwarna hijau. Nanti teman-teman bisa mendapatkan installer dari Linux OS ini pada halaman homepage ini ya. Teman-teman tinggal pilih saja pilihan unduh yang ada di sini. Kita coba scroll down ya guys di sini. Wow, desainnya juga menurut kami sangat-sangat elegan sekali di sini. Dan nggak usah khawatir karena semua informasi yang ada di halaman homepage ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Karena memang Linux OS sendiri dikembangkan oleh komunitas open source yang ada di Indonesia. Lalu berikutnya kita akan melangkah ke halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Nah, ini merupakan halaman homepage dari channel YouTube yang kami kelola, yaitu Indonesia Belajar. Nah, di sini kembali mengingatkan nih guys, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel YouTube kami, pastikan teman-teman untuk subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke, di sini kami close dulu ya web browsernya. Kita pilih close tabs di sini. Berikutnya kita akan coba lihat terminal apa yang diusung oleh Linux OS. Kita klik start menu, lalu kita pilih yang terminal emulator di sini. Lalu kita coba akses help, lalu about ya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, terminal emulator yang diusung adalah XFCE terminal. Kita close dulu ya, cukup menarik ya, sudah menyertakan transparansi sehingga nampak lebih elegan. Di sini kita juga akan coba cek ya, karena Linux versi berapa yang diusung. Kita coba akses saja dengan uname.sr. Kita coba eksekusi. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, kernel Linux yang diusung adalah kernel Linux versi 4.15. Lalu berikutnya kita juga akan coba akses LSB release-nya. LSB_release di sini. -e, lalu kita enter. Dan bisa kita lihat di sini ya, distributor ID-nya adalah Linux OS, description-nya Linux OS 11 dengan nama release Stevia. Lalu release code-nya di sini 11 dan code name-nya adalah Bionic ya. Kenapa Bionic? Karena Linux OS ini diturunkan dari Ubuntu 18.04 yang memiliki code release Bionic Beaver. Oke, berikutnya kita close dulu ya. Lalu kita akan lanjut lagi dengan file manager-nya. Nah, kita tinggal double klik aja yang ada di sini. Ini dia file manajernya ya. Lalu kita akses help, lalu kita akses about. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, file manager yang diusung oleh Linux OS adalah Tunar yang juga merupakan default file manager untuk XFCE desktop. Dan di sini bisa kita lihat ya, versinya adalah versi 1.6.15. Kita close dulu di sini ya. Tunar sendiri merupakan file manager yang cukup elegan dan lightweight. Jadi sangat mudah untuk digunakan. Dan juga cukup low resources. Kita close dulu ya guys di sini. Lalu berikutnya terkait dengan proses instalasi software. Nah, untuk melakukan instalasi software ataupun instalasi packages di Linux OS, di sini kita bisa menggunakan Software Center.
Kita tinggal klik saja di sini software center-nya. Lalu kita dihadapkan pada pilihan seperti ini, kita tinggal pilih saja Let's Go Shopping ya. Kita maximize dulu. Nah, di sini Linux OS juga menggunakan software center yang sama yang digunakan pada Ubuntu. Misal saja kita di sini ingin melakukan proses instalasi software tertentu ya. Nah, caranya cukup mudah, kita tinggal pilih saja software mana yang mau kita install, atau kita juga bisa navigasi lewat kategorinya, atau kita juga bisa mencari nama softwarenya. Kalau memang kita sudah tahu nih guys, nama software apa yang mau kita install. Misalkan saja di sini kita mau menginstall MPV. Nah, ini dia ya, bisa kelihatan ya, di sini ada MPV-nya. Lalu kita tinggal pilih saja MPV ini. Dan kalau kita mau melanjutkan ke proses instalasinya, kita cukup menekan tombol install yang ada di sini. Jadi sebenarnya proses instalasi software pada Linux OS ini juga bisa terbilang sangat mudah sekali. Kita close dulu ya guys di sini. Oh ya guys, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, disuruh Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan juga ulasan Linux OS ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi Linux OS 11 dengan nama rilis Stevia. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi di Linux OS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Karena ini akan bermanfaat bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.